Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta. Semoga Allah melindungi kita ya dalam kehidupan dunia yang penuh fitnah ini, penuh dengan cobaan, penuh dengan intrik-intrik politik, dan penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan menuju ya menyelamatkan kita dan menyeberang ke al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi, yang kita di sana nanti tidak mati-mati lagi. Dari kehidupan al-hayatul faniyah, kehidupan sementara ini, menjadi menuju kehidupan yang al-hayatul baqiyah. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Saya mau ngomong sendiri ya, nggak tahu mau ditonton mau enggak, pokoknya saya mau ngomong mendokumentasikan pikiran-pikiran saya, bukan pikiran lah, apa ya, unek-unek, bukan unek-unek sih, apalah pokoknya nanti. Tadi pagi itu saya barusan habis lohor ya, sekitar jam 1, sambil tiduran saya nonton ini ya, podcastnya Deddy Corbuzier ya, sama siapa itu, sama Putri Aryani itu, yang kemarin dapat Golden Buzzer ya, dari Simon Cowell di American Got Talent itu, EGT ya. Menarik ya. Tapi sebelumnya hampir podcast yang paling menarik yang pernah saya tonton dari Deddy Corbuzier, karena Deddy Corbuzier itu ini ya, bisa menempatkan diri pada kehidupan remaja yang umur 17 ya. Padahal Deddy Corbuzier mungkin usianya di atas 50 mungkin ya. Jadi betul-betul si Putri itu menjadi merasa nyaman, cair, dan bisa mengemukakan apa adanya. Dan itu jarang narasumber seperti itu ya. Jadi barrier nggak ada lagi semacam psychological barrier yang kita lihat dari Putri ya. Dan tampaknya itu pembicaraan memang dimaksudkan Deddy itu untuk ngomong sama Putri yang milenial itu apa adanya. Dan di situ kekuatannya Deddy Corbuzier sebagai seorang podcaster ya, namanya kok podcaster ya, seorang YouTuber lah, soal konten kreator lah ya. Memang dia secara kualitas tuh nggak bisa tertandingi ya, si Deddy Corbuzier sebagai seorang konten kreator nggak bisa tertandingi ya. Sangat jujur ya, meskipun kita pada titik-titik tertentu itu nggak setuju dengan pikiran-pikiran dia, dengan pandangan dia di beberapa podcast sebelumnya ya, tapi ada kejujuran yang di sana di podcast itu, kejujuran seorang Deddy Corbuzier ya. Tapi sebelumnya jam 9 atau jam 10 saya nonton itu ya, nonton American Got Talent ya. Sampai tingkat setelah si Simon Cowell itu menghentakkan bel yang Golden Buzzer itu, Golden Buzzer apa Buzzer RP? Beda dengan buzzer di sini ya, buzzer yang dibayar oleh APBN ya, beda. Ini Golden Buzzer. Sebagai penanda si juri itu, khususnya Simon Cowell itu memiliki apresiasi yang tinggi terhadap kemampuan nyanyi dari Putri setelah membacakan lagu yang kedua, permintaan Simon sendiri ya. Sampai si Putri itu loncat-loncat di panggung ya, sambil dia mendapatkan hujan itu tadi hujan ya, kertas emas yang menandakan Golden Buzzer itu menghujani atau menyiram dia ya, dengan penghargaan, kemampuan yang tinggi itu. Itu Got Talent itu, acara itu saya tonton ya, sampai saya nangis berkali-kali, mungkin ada 10 kali saya ulang-ulang. Dan di ini nontonnya bukan di HP tapi di PC ya, di PC yang untuk main game yang harga berapa itu waktu itu, 8 juta ya saya beli. Sampai saya bisa nangis berkali-kali. Itu menunjukkan satu tontonan yang sangat atraktif, menghibur, dan juga sangat inspiratif. Dan itu menunjukkan kualitas dari AGT itu, khususnya kualitas dari penampilan Putri itu memang sudah mencapai level dunia ya. Sehingga kalau kata Putri itu betul, kata dia, menurut dia itu acara itu
menjadi trending di 30 negara ya. Yang menurut jadi awalnya disebut 36 negara tapi dikoreksi sama Putri. Trending topik yang pertama di 30 negara. Itu menunjukkan apresiasi tingkat dunia, masyarakat dunia itu betul-betul luar biasa terhadap penampilan Putri Aryani itu. Tapi sebelumnya itu saya melihat sambil duduk kan di kursi itu. Tapi sebelumnya 3 jam dari jam 8 sampai saya tidur jam 11 malam, semalam. Jadi malam Seninnya, kalau nggak salah malam Senin atau malam Selasa, sekarang hari Selasa ya. Malam Selasa saya 3 jam sambil berbaring mengamati seluruh video, seluruh YouTube tentang Putri Aryani, termasuk ulasan dari Daily Mail, USA Today dan lain-lain, apresiasi dari koran-koran internasional terhadap acara Putri Aryani itu. Jadi ini fenomena baru ya, seorang anak remaja 17 tahun dan seorang yang blind ya, low vision atau tunanetra begitu, yang dari kecil sekarang umur 17 memiliki karir puncak ya, dalam dunia nyanyi ya. Ini membuat saya itu semacam terpaksa ingin tahu bagaimana cara orang tuanya itu menanamkan semangat besar ya, terhadap anaknya. Itu yang nggak terungkap ya, dari seluruh wawancara yang ada. Mungkin karena orang tuanya, ayahnya atau terutama mamanya itu tidak bersedia diwawancara ya. Jadi kita kehilangan peluang yang sangat kehilangan peluang yang sangat berharga. Bagaimana cara seorang tua bisa menanamkan satu dream, satu mimpi, bagaimana cara orang tuanya Putri itu memotivasi. Itu yang saya cari dari kemarin. Ratusan YouTube saya lihat dan ratusan jam saya buang untuk mengamati, itu saya tidak menemukan ya. Baik dalam wawancara dengan TV One maupun dengan Trans TV atau CNN gitu. Termasuk dalam podcast Dedi itu tidak muncul ya. Kita tidak mendapatkan nilainya yang paling hakiki. Kenapa Putri itu sampai punya dream? Kalau waktu ditanya sebelum nyanyi di acara American Got Talent kan dia berkata, what's your dream? Apa mimpi Anda? Dijawab oleh Putri yang masih 17, mimpi saya adalah menjadi the biggest diva. Menjadi seorang diva, diva itu ya, seorang penyanyi top di semesta, di dunia. Seperti Whitney Houston katanya. Dan kemudian meraih penghargaan yang tertinggi di dunia di bidang musik, yaitu Grammy Award. Dan dia tampaknya akan mencapai cita-cita itu ya. Tampaknya akan tercapai cita-cita itu. Karena dia sudah tahu mimpi besarnya dan dia yakin terhadap mimpi besarnya. Dan dia sudah melangkah ke sana dengan menaklukkan American Got Talent itu. Yang semua penonton di studio di American Got Talent itu memberikan standing ovation ya. Satu tradisi di barat ketika dia kagum terhadap seorang dalam satu pertunjukan itu dia berdiri sambil tepuk tangan. Ya nggak ada tradisi itu di Indonesia sebenarnya, tapi orang Indonesia kemudian ikut-ikut kan. Nggak sampai berdiri ya. Tapi kalau di situ berdiri menunjukkan apresiasi yang begitu tinggi dan mendalam terhadap Putri Aryani yang betul-betul bukan hanya menghibur, memperlihatkan kualitas ya. Seorang penyanyi yang memang sudah mencapai pada tahap sekarang mulai puncak-puncak karyanya di usia yang dia usia 17, apalagi waktu setelah komentar ya, saat komentar setelah lagu kedua. Itu salah satu juri kan dia sangat terkesan mengomentari pada first songs, lagu pertama katanya. Head voice-nya bagus, ya ininya bagus, tapi dipotong oleh Putri. That's my original songs katanya. Maksudnya lagu pertama tadi yang saya nyanyiin itu karya asli saya, ciptaan saya. Itu langsung si juri yang lagi ngomongnya pakai baju kuning itu tercekat ya. Dan si Simon Cowell itu langsung matanya membelalak dan seluruh di studio itu kelihatan
terpana ya. Yang pertama yang tadi disambut gegap gempita itu ternyata lagu ciptaan dia sendiri. lagu Putri Aryani sendiri itu bikin mereka tuh makin terbius ya, tersihir ya oleh Putri yang berdiri di depan panggung setelah menyanyikan lagu yang kedua itu. Masya Allah, memang ini satu sejarah baru deh, sejarah musik tanah air atau sejarah musik di Indonesia ya. Bagaimana seorang anak muda, seorang remaja usia 17 Putri Aryani itu bisa langsung menaklukkan dunia ya. Jadi dia menaklukkan dunia musik di jantungnya, langsung di Amerika. Ini kan berbeda dengan Agnes Mo ya, Agnes Monica yang kemudian berusaha kesana kemari tapi kemudian tampaknya tidak mencapai apa yang dia inginkan, sasaran-sasaran yang dia inginkan ya. Beda juga dengan Cinta Laura ya, yang berusaha untuk menaklukkan dunia film Amerika tapi ternyata peran-peran film yang dia dapatkan tidak seperti yang diinginkan ya. Tapi kalau Putri itu betul-betul setelah mendapatkan invite undangan dari panitia itu kemudian dapat seleksi secara online, itu kemudian dia berhasil memperlihatkan ya nggak libur si udah jualan martabak telur 2000-an langsung perlihatkan kualitasnya itu tanpa gembar-gembor. Satu kali tabrak di American Got Talent langsung dunia itu terperangah ya oleh olah suara dari Putri Aryani. Jadi tampaknya saya sendiri terpaksa ya, semacam terpaksa. Khususnya saya ingin tahu bagaimana itu orang tuanya memotivasi anaknya, yaitu Putri Aryani, seperti itu yang mempunyai semangat besar ya. Cita-cita secara keduniaan, cita-cita tinggi dan kemudian berusaha untuk mencapai cita-cita yang maha besar itu. Ya. Sayang sekali ya, di podcast Deddy Corbuzier itu tampaknya mamanya Putri Aryani itu hadir dan sekali kalau memang bisa dihadirkan langsung berdua dengan Putri Aryani tentu Deddy Corbuzier bisa mengungkap lebih banyak dan lebih berisi ya podcast itu dari segi edukasi ya, dari segi pendidikan untuk orang tuanya. Mungkin satu saat ya harus dibikin satu undangan khusus ya. Mungkin bertiga, Putri Aryani, ayahnya dan ibunya. Mungkin bisa sejam setengah lebih nggak apa-apa. Tapi akan kita dapatkan satu mutiara nanti. Bagaimana tips-tips praktis atau setidaknya approach ya, psychological approach, pendekatan psikologis itu bagaimana menghadapi seorang anak remaja atau dari kecil itu bisa membangkitkan potensi-potensi terbaik yang terpendam kemudian menjadi eksis ya, menjadi nyata ya, dan bisa bukan saja mengharumkan Indonesia tapi bisa memberikan inspirasi ya, pada level dunia ya. Ini yang hilang ya dalam podcast Deddy Corbuzier itu karena ketidaksediaan atau ketidakmauan sang ibu itu. Harusnya sang ibu itu bisa menjadi satu motivator besar ya untuk kaum millennials ya. Bagaimana dan juga sangat bisa menjadi motivasi yang besar untuk emak-emak yang lain ya, jutaan emak-emak yang lain, bagaimana bisa memunculkan ya mutiara-mutiara yang terpendam dalam lubuk hati seorang anak remaja itu kemudian ditemukan, diasah, kemudian dia menjadi cemerlang ya. Dan sangat berguna bukan hanya untuk orang tuanya tapi juga sangat berguna untuk sang diri anak. Apalagi kalau kita lihat sebagai seorang tunanetra, kalau dilihat umumnya mereka sangat merasa bukan seperti warga biasa karena merasa ada semacam kekurangan karena tidak bisa melihat dengan sempurna sebagaimana yang awam ya, yang umumnya. Tapi kita lihat kita berharap satu saat sesi berikutnya atau podcast berikutnya harus diberikan satu ruang-ruang
yang leluasa, yang membuat mamahnya atau ayahnya yang sekarang menjadi produser dan mamanya yang katanya sekarang menjadi stylist dari Putri Aryani itu mengungkapkannya. Jejak-jejak atau riwayat pendidikan dia saat menghadapi kenyataan anaknya itu, kemudian tunanetra, dan kemudian bagaimana merawat mereka, merawat Putri Aryani, kemudian bisa memoles ya, memberikan sentuhan-sentuhan baik dalam ucapan, mungkin dalam sentuhan yang sebenar ya, dalam pengertian sebenar ya, dan memberikan pengarahan atau pendidikan yang layak sehingga seorang putri yang memiliki semacam ketidaksempurnaan dalam tanda petik ya, dalam vision, dalam pandang, dalam matanya, yaitu tidak bisa melihat karena lahir prematur bagaimana diungkap tadi, itu kita bisa muncul itu bagaimana caranya ya. Dan itu yang salah satu catatan yang penting yang semacam yang mengganggu ya setelah podcast itu berakhir, ketika Deddy Corbuzier memancing Putri Aryani itu. Siapa yang menurut Putri, bagaimana perbedaan penilaian Putri terhadap Simon Cowell dan dan Deddy Corbuzier, dan jangan dijawab langsung, close the door ya. Jadi itu ada persoalan-persoalan yang masih tersisa, itu bagaimana cara membangkitkan semangat besar, bagaimana cara membangkitkan ya motivasi pada diri seorang anak khususnya. Saya yakin itu berasal dari kedua orang tuanya, motivasi itu. Tidak mungkin juga dari orang di luar rumah, tapi tampaknya akan berasal dari orang yang terdekat ya, yaitu dari dari mamahnya ya. Sayang sekali mamanya tidak mau diwawancarai ya. Tapi saya yakin ya, satu saat mamahnya Putri Aryani itu mau ya masuk podcast kembali bersama Deddy Corbuzier untuk menemukan kembali ya satu barang berharga yang selama ini hilang di kalangan pendidikan kita, yaitu pentingnya satu dream, satu mimpi, satu motivasi besar, satu inspirasi dari orang tua kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu bisa tumbuh lebih dahsyat dari yang diperkirakan semula. Bahwa kecerdasan yang dimiliki anak itu, mungkin dia lemah di matematika, tetapi ternyata dia bisa unggul di bidang yang lain. Mungkin dia di bidang yang A dia sangat tidak dia minati, tetapi di bidang C dia kalau dipoles dia menjadi orang nomor 1 di dunia. Dan orang itu hendaknya semacam menjadi melakukan istilah talent scouting ya, memenuhkan bakat dari anak-anaknya yang berbeda-beda. 4 anak, 5 anak, tentu keistimewaan anak itu berbeda-beda, dan kita tidak dapat informasi apakah Putri Aryani itu anak tunggal ya. Tampaknya anak tunggal ya. Sehingga kedua orang tuanya itu mungkin lebih bisa menemukan dengan cepat sejak dini dan diarahkan ya keinginan anak itu, sehingga pencapaian itu bisa optimal ya, karena sudah diketahui bakat, kecenderungan muyul sang anak itu. Waktu ditanya sejak kapan mulai nyanyi ya, kata juri di Got Talent, ya mungkin katanya maybe mungkin sejak saya sebelum dilahirkan ya. Itu menunjukkan musik adalah part of her life ya. Musik adalah bagian dari hidup Putri Aryani, sebagaimana yang dia katakan berkali-kali bahwa musik is a part of my life katanya. Ya udah itu dulu ya. Jangan terlalu panjang ya. Udah 19 menit, moga-moga satu saat kita menemukan mutiara yang hilang. Yang mutiara itu hilang dalam podcast Deddy Corbuzier karena ketidakhadiran sang mama dan sang ayah dari Putri Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.